Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dalam artian menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hamba yang telah mampu melaksanakan perintah Allah dan hamba yang telah mampu meninggalkan larangan Allah, berarti hamba tersebut telah memuji Allah. Tapi selama hamba belum mampu melaksanakan perintah dan belum mampu meninggalkan larangan, berarti hamba tersebut belum memuji Allah. Walaupun sering keluar dari mulutnya kalimat Alhamdulillah.
Syukur juga mempunyai arti yang berbeda, karena syukur yang kita persembahkan kepada Sang Khalik sangat jauh bedanya dengan syukur yang kita persembahkan kepada makhluk. Syukur yang kita persembahkan kepada makhluk umpamanya kita mendapat hadiah, bantuan, sedekah, paling-paling kita ucapkan terima kasih. Tapi syukur kepada Allah terhadap harta yang telah diberikan oleh Allah, terhadap jabatan yang telah diberikan oleh Allah, terhadap ilmu yang telah diberikan oleh Allah, bahkan terhadap kesempatan hidup yang sampai hari ini masih dititipkan, diamanahkan oleh Allah kepada kita. Sampai hari ini kita masih bisa berhari raya dengan suami yang penuh dengan wibawa. Sampai hari ini kita masih bisa berraya dengan istri yang tercinta, dengan buah hati yang ceria, bahkan didampingi oleh kedua orang tua. Sementara saudara-saudara kita yang lain, hari ini mereka berhari raya tanpa suami di sampingnya, tanpa istri di sampingnya, tanpa buah hati di sampingnya. Bahkan kedua orang tuanya pun telah berangkat pergi menghadap Sang Ilahi Rabbi dalam gempa bumi yang masih bersemi di hati kita. Dan ada juga yang telah berangkat pergi bersama pandemi. Kita bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih memberikan hidup untuk kita. Kita manfaatkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita bertempatkan, kita pergunakan seluruh pemberian Allah itu pada jalan yang diridainya, sebagai pertanda kita hamba yang bersyukur kepadanya. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan Rasul alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada alam sahabat beliau sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakilinya, seluruh para unsur musbida dan musbida, yang kami mulia Abu Mursi sebagai Abu Rohani kita bersama, juga seluruh BKM, remaja, para intelektual, Abu Walid, Abah, Abadi, Abu, sebagai lampu cahaya di tengah-tengah masyarakat, dan juga pada seluruh hadirin hadirat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan korban. Tapi khatib tidak dalam bentuk orator yang berapi-api, tidak. Karena ini lebih kepada grand konsep, beberapa teori yang hari ini mungkin masyarakat masih meraba-raba atau telah melupakan. Yang pertama, khatib ingin menyampaikan tentang hukum berkorban, karena ini menjadi tolak tarik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, ada beberapa hal yang disunatkan bagi orang yang berkorban, hari ini juga tidak lagi diindahkan. Yang ketiga, di mana beda antara kurban wajib dengan kurban sunat, sehingga yang pemilik kurban jelas penitia juga tidak mencampurkan antara kurban wajib dengan kurban sunat. Baiklah motif katanya dalam keadaan melawak, tapi antara wajib dan sunat. Yang terakhir, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari pelaksanaan kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail? Hadirin sidang
jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang pertama, hukum berkurban. Dalam mazhab Imam Hanafi, kurban itu wajib, bukan sunnah. Alasannya yang pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Semenjak datangnya perintah berkurban, yakni pada tahun kedua daripada hijrahnya Rasulullah, sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan kurban. Setiap tahunnya beliau berkurban. Maka atas dasar itulah Imam Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Kalau seandainya sunnah, pasti sesekali Rasulullah meninggalkan, tapi ternyata tidak. Alasan yang kedua, Imam Hanafi mengatakan kurban itu wajib karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang didapatinya dalam keadaan mapan, artinya punya kemampuan, pada 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah, artinya lebih daripada nafkah untuk dirinya, untuk istri dan anaknya, cukuplah untuk membeli seekor kambing, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat salat Id kami. Ini kata Rasul. Artinya apa? Itu ada semacam ancaman, ada semacam konsekuensi, ada semacam penekanan. Kalau memang itu perbuatan sunnah, kenapa ada ancaman? Kenapa ada konsekuensi akibat daripada tidak berkurban? Maka berdasarkan hadis itulah Imam Hanafi berijtihad, kurban itu wajib, bukan sunnah. Alasan yang ketiga yang dipegang oleh Imam Hanafi, juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mampu kemudian dia tidak mau berkurban, maka dikhawatirkan matinya, kalau bukan mati dalam keadaan Nasrani, mati dalam keadaan Majusi. Ini kan sesuatu yang menakutkan. Maka atas dasar hadis itu pula Imam Abu Hanifah berijtihad, kurban itu wajib. Yang terakhir mungkin dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, beliau juga merujuk kepada ayat fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu perintah berkurban dalam bentuk kalimat amar. Mutlak amar itu dirujuk, berarti perintah itu wajib. Itu mungkin alasan, argumen, dalil, referensi yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sehingga beliau berani berijtihad yang bahwa kurban itu hukumnya wajib. Maka kalau muncul di tengah-tengah masyarakat ada yang mengatakan kurban itu wajib, anggap saja itu mazhab Hanafi, supaya kita arif dan bijak menyikapi sebuah perbedaan. Anggap saja itu mazhab Hanafi. Terimalah sebuah perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Pandangan yang kedua adalah pandangan mayoritas ulama yang terdiri daripada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka berpendapat yang bahwa kurban itu sunnah. Dalam mazhab Maliki, kurban itu sunnah. Dalam mazhab Hambali, kurban itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, kurban itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat-sangat dikuatkan. Mereka juga menggunakan dalil, menggunakan referensi, menggunakan nas. Yang pertama, apa alasan mereka mengatakan kurban itu sunnah? Karena Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah meninggalkan kurban, artinya tidak berkurban.
Baktabotun Abu Bakar Hanana Kurubun. Ditanyakan oleh sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak berkorban? Apakah engkau tidak mampu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya mampu. Tapi sengaja saya tinggalkan untuk saya jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu tidak wajib setiap tahunnya. Karena kalau seandainya saya tidak pernah meninggalkan, Rasul juga tidak pernah meninggalkan, bagaimana saya jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu sunat setiap tahun? Bagaimana? Tidak mungkin saya jelaskan, karena pasti terekam dalam memori umat, dalam pemikiran umat. Rasul tidak pernah meninggalkan, sahabat tidak pernah meninggalkan, berarti itu bukan sunat, itu wajib. Maka sengaja saya tinggalkan. Maka perbuatan sahabat meninggalkan kurban itu sebagai bayan, sebagai penjelasan terhadap perbuatan Rasul yang belum sempat dijangkau oleh umat. Atas dasar itulah dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kurban itu hukumnya sunat. Alasan yang kedua, Umar bin Khattab, beliau juga pernah meninggalkan kurban. Pada suatu tahun beliau tidak berkurban. Ditanyakan oleh sahabat yang lain, wahai Umar, kenapa engkau tidak berkurban? Apakah engkau tidak mampu? Saya mampu. Kenapa engkau tidak berkurban? Sengaja saya tinggalkan untuk saya jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu tidak wajib setiap tahun. Kalau seandainya saya tidak meninggalkannya secara kontinu, terus saya lakukan, Nabi juga melakukan secara kontinu terus menerus, bagaimana saya jelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu sunat setiap tahun? Pasti susah untuk jelaskan. Maka apa yang dilakukan oleh Umar juga merupakan bayan penjelasan terhadap perbuatan Rasulullah SAW. Tapi ada yang menganggap mungkin Abu Bakar create anatem problem. Jangan. Abu Bakar pernah menyerahkan hartanya, seluruh hartanya di jalan Allah, diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang tertinggal bagi engkau, wahai Abu Bakar? Semuanya sudah engkau serahkan. Dijawab oleh Abu Bakar, yang tinggal padaku adalah Allah dan Rasul. Begitu ikhlasnya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Maka nekun Rasulullah, seandainya tajok iman Abu Bakar dengan iman umat Islam seluruh dunia, masyrik sampai maghrib, mata urut sampai mata urut, lebih gehon iman Abu Bakar. Jangan coba-coba mengatakan Abu Bakar itu. Begitu juga Umar. Umar itu orang yang sangat hebat, luar biasa. Seandainya sebuah lorong di kota Madinah, nejak Umar lorongnya. Hibli jim sumpah pelahura hejak jurungnya. Mantan baik Umar bin Khattab. Hibli dia beliau. Jangan coba-coba dengan sahabat itu. Tapi kenapa mereka meninggalkan kurban? Sengaja dia lakukan untuk menjelaskan kepada umat yang bahwa kurban itu tidak wajib setiap tahun, akan tetapi hukumnya sunnah. Ini alasan yang kedua dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kurban itu sunnah. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mereka juga merujuk kepada ayat Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli itu amal, tapi amal lil mandub itu salat Id, salat Idul Adha. Wanhar, perintah berkurban, itu juga amal lil mandub. Sebagaimana perintah salat Id, yaitu salat hari raya, amal lil mandub yaitu sunnah, maka wanhar juga sunnah. Sebagaimana salat Id sunnah, wanhar berkurban juga sunnah.
Artinya apa? Setiap tahun sunat kita melakukan sholat Id. Maka setiap tahun juga sunat kita berkurban. Maka lalu dia tanya, "Kenapa kurban dengan kali tu yang kau ikut?" Yang model jawaban, "Hanan kemayang raya atau nyon kali dengan kemayang tu kau ikut?" Tidak. Setiap tahun kita disunatkan melakukan sholat Id. Setiap tahun juga disunatkan untuk berkurban. Sama itu. Ini alasan yang ketiga yang digunakan dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, maka kurban itu hukumnya sunat. Dalil yang keempat yang mereka gunakan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Ada 3 perkara bagiku wajib, bagi kalian sunat. Di antara 3 perkara itu adalah udhiyah, menyembelih kurban. Itu sudah jelas kata Rasul. 3 perkara bagi Rasul itu wajib. Salat witir wajib. Menyembah katanya wajib salat witir. Jatuh minca macam menyanjana. Salat duha bagi Rasul wajib. Mbak katanya ibang ada wajib salat duha. Musubah mata berluai itu dua mata roh itu. Berkorban bagi Rasulullah wajib. Maka 3 perkara itu bagi Rasul wajib, bagi umatnya sunat. Jelas seperti itu. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Apa yang ingin kita sampaikan? Di saat berkembang di tengah-tengah masyarakat mengatakan kurban itu wajib, tenang, mungkin mereka mazhab Hanafi. Di saat berkembang di tengah-tengah masyarakat kurban itu sunat, tenang, itu mungkin Maliki. Kurban itu sunat, juga kita harus tenang, itu mazhab Hambali. Kurban itu sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dikuatkan, juga kita harus tenang, itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau tidak terjadi gesekan, terjadi ketegangan di tengah-tengah masyarakat, apa yang terjadi? Menjaga kesatuan dan persatuan itu jauh lebih penting daripada mempertajam khilafiyah itu. Yang penting kita bekali dengan teori, dengan grand konsep itu. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kenapa beda-beda pandangan? Beda-beda pemikiran, berbeda-beda sudut pandang, itu biasa itu. Dalam dunia ilmiah itu biasa. Sama seperti kalau hari ini khatib menanyakan kepada seluruh hadirin, 2 kali 3 itu berapa? Pasti kita jawab 2 kali 3, 6, serentak kita jawab. Karena kita orang matematis. Tapi di saat khatib mengajukan pertanyaan kepada tukang foto, saya tanyakan 2 kali 3 berapa? Ditanya pada kita, warna atau hitam putih? Kalau warna 2.500, kalau hitam putih ya 2.000. Masih 2 kali 3, tapi jumlahnya bukan lagi 6. Kalau kita tanyakan sama tukang kayu, 2 kali 3 berapa? Tanya, merubah atau merantil? Merubah 75.000, merantil 50.000. Masih dalam pertanyaan 2 kali 3. Sama seperti umpamanya kotoran sapi di belakang rumah kita, ada pelihara sapi, ada kotoran sapi 2 ton. Kita tunjukkan pada 3 orang sarjana. Yang satu sarjana kedokteran, kita tunjukkan, ini kotoran sapi. Apa jawab dari seorang sarjana kedokteran? Ini kuman, ini penyakit, dasar manusia jorok, tidak tahu kebersihan. Marah dia, menanggapi dengan sangat-sangat negatif. Tapi di saat kotoran sapi yang ada di belakang rumah kita 2 ton, kita tunjukkan kepada insinyur pertanian, ini rezeki, ini pupuk. Kalau kita tanam cabai cukup 5 hektar. Keuntungan positif. Kita tunjukkan kotoran sapi itu yang sebanyak itu di hadapan sarjana hukum Islam. Apa katanya? Ini najis, tidak sah-salah, hancur ini. Apalagi dekat dengan masjid, semua masjid bisa bernajis. Artinya apa? Barang yang kita tunjuk itu masih sama. Tapi karena dilatar belakangi oleh
pendidikan yang berbeda, karena menggunakan sudut pandang yang berbeda, maka bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Sama seperti lampu merah itu. Kita terobos lampu merah. Dalam pandangan polisi itu melanggar tata tertib lalu lintas. Ya kita terima. Memang iya. Itu dalam kacamata polisi. Tapi dalam kacamata fikih, menerobos lampu merah, di saat lampu merah, itu jalan itu bukan hak kita, itu hak orang. Hak orang dalam hijau, itu bukan hak kita. Kita harus berhenti. Terobos berarti merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain hukumnya haram, apalagi bisa merebut nyawa orang lain. Sengaja berarti kita bunuh dia. Awas. Itu dalam kacamata fikih. Dalam kacamata tasawuf, menerobos lampu merah itu namanya apa pelinjak gunanya? Ulau-ulau kah? Jika katakanlah lampu merah, hak ada jauh. Ulau-ulau kah? Hanya akal, kurang ajar, kurang pupuk. Tidak ada etika, tidak ada moral. Itu sudah bicara moral. Maka kadang-kadang berbedanya suatu persoalan itu kadang-kadang berbeda sudut pandang. Hadirin sidang jamaah salat Idul yang dirahmati Allah. Terserah yang mengatakan wajib, terserah yang mengatakan sunat. Terimalah sebuah perbedaan. Yang terpenting bagi kita hari ini itu hak mujtahid. Setiap mereka berijtihad punya referensi, punya alasan, punya argumen, punya nas, punya dalil. Kita bukan mujtahid, tidak perlu meluruskan hasil ijtihad mujtahid. Yang terpenting bagi kita hari ini apa? Yang terpenting hari ini setelah salat Id, tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada ibadah yang paling agung, yang paling hebat, kecuali menyembelih kurban. Bengah huranya dia tertegik temayang kajuk boleh daya itak tabuh sak rata-rata rumah. Tidak hebat. Tabuh lamplok tentuh ribet daya itak rata rumah tidak hebat. Amalan yang paling mulia hari ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Rasul setelah salat 2 rakaat, khutbah 2 khutbah, turun, angkat sampai banyak, dia zikir. Inilah amalan yang paling mulia hari ini. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Mengeluarkan darah binatang ternak, membagikan kepada fakir miskin, itulah amalan yang paling agung pada hari ini. Tidak ada amalan lain. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, ibadah yang paling cepat dibalas adalah kurban. Coba kita analisis menggunakan logika. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Artinya apa? Sebelum leher Ismail ini putus atau dimakan oleh pisau atau keluar darah, Allah sudah duluan menggantikan dengan seekor kibak. Artinya apa? Galam putuh takwa lemah katanya. Galam putuh takwa kambing katanya. Allah kalau dah tolak kan dia putuh takwa lemah katanya 5 juta baru menggantar oleh Allah dia gua katanya. Kan dia putuh takwa kambing katanya 2 juta 500, dia rela katanya, dia korban katanya baru menggantar peng katanya oleh Allah Taala 2 juta itu. Menyebenarkan pemahaman berarti awal putuh takwa Ismail. Dia putuh takwa Ismail menggantar bagi Pak. Wafatlah Ismail, putuslah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, hang tempat putus. Galau putus. Awal digantar oleh Allah. Mampu bergantar dengan dia tak kira rumah, iwa rumah tentu buang hidup pintu. Iwa kameng rumah mai itu. Yang berakon tak panen udeng citau antalian 2 tahun. Berakon tak panen sawit 2 tahun, antalian 4 tahun. California si doktor nyiron cuci ginjal Singapura serta 50 juta. Ternyata setelah berkorban kita cek kembali 1 bulan kemudian ternyata penyakitnya no, selamat serta 50 juta. Menangkan oleh Allah. Artinya kalau burgo bertanya kalian gantau, kalau burgo bertanya baru gantau kan. Maka enggak usah takut, enggak usah khawatir terhadap kurban. Baik ya burgo Allah hang burgo bertanya.
Justru lama katanya hana Allah lama. Nabi Ibrahim ngejak Ismail dua. Ada dua Ibrahim, Ismail, tiba. Yang sudah disebut. Ada ngejak namanya tiba, hana dua. Ada dua, iya. Apakah rugi? Tidak. Apakah setelah putus leher Ismail? Tidak. Ismail hana putus daku sehat, Ibrahim sehat, teman-teman tu kibar. Yang barang ada dapur, kanan ada kejap, ada dapat. Inilah kurban. Maka kan hamba mujtahid yang pada ada kurban. Apakah itu sunat? Bukan itu. Apakah itu wajib? Bukan itu. Ini yang penting. Kurban itu bisa menggugurkan dosa. Allah menggugurkan dosa orang yang berkurban dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Duro kubenan dosa. Kita nyawa tekara puroraya kado semir mato, kado semir honda, tapai lumo, robai japro abe darah kacim tiga betul, robai ligo puto karet abe darah puroraya nyang panta bersih. Timah pertanyaan, dro tekali kado semir. Pun ada semir dro, kata me kado semir mato, pungalin tu ngatapo. Dos mirrot tijon tiga menyembelih kurban. Hana ada sempat ada semir tonyo, dos mir turun. Sonyo sempat ada semir, berarti gugur seluruh dosa ujung rambut sampai dengan ujung kuku gugur semua. Jadi kata mau lalu, kata mau dalam kenal sudah bersih dengan noda dan dosa. Hana sempat tak gugur tonyo, mate pilihannya singa atau lusa. Berarti kata mau lalu penuh dengan noda dan dosa. Putih dengan mata tak juluk langgati hana tempat tarah lo. Lemo kamek kubu penuh. Punah kena lum lalu dalam keadaan penuh dengan noda dan dosa. Jawabannya ya tidak. Kurban. Itu. Maka dia ditanya buka tempat tunak dan wajib. Apakah saya sudah berkurban? Itu pertanyaannya. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Setiap ibadah yang kita kerjakan harus dengan dasar keimanan, ketulusan dan keikhlasan. Tanpa tiga hal ini, bukan dengan keimanan, bukan dengan ketulusan, bukan dengan keikhlasan, jangan harapkan ibadah itu makbul. Pasti ibadah itu mardud, la tuqbadu, tidak diterima. Jangan coba-coba dalam beribadah itu mengandung musuliah. Hadirin, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang ringan bagi umi-umi di belakang. Ini sekedar ilustrasi untuk supaya dapat kita bedakan bagaimana balasan orang ikhlas dengan balasan orang yang tidak ikhlas. Jiro murid jak bakure, murid gatir. Karena katrik anak gejak gekun bau ina untuk relax. Kau tu mana mi putra nak apa yang bagure betul lima nama yang nak bobi di kok lain anak limang ton kagum kawin buai dayak atuana yang nak bobi di kok mau dia aku le ketemu hot ati tingat di bagure uraya sudah aja arum lang kok tuang kok belum berangkat pulang bobi tabompa murid getir ro gede ke gure oh tunggu Abdullah ada tapi yo Rekat nanti yang lah, nyawa hana rezeki berapa? Hana ngaya tahu aku, nyawa yang nak cuba hobi lu meh. Get, jauh kami get, alhamdulillah. Dua pegah apa, baju laki ini. Onte laki ini gekun le. Oh demi, tunggu Abdullah laki ini. Putrana, betul lemi, hana tapu biaru. Yang nak kami ngurumba apa? Nam dua ko kami ngikat iwatiku. Ya, kami nang tabuh kami ngati tabuh. Tajuk pada tabuh kami ngatinya tajuk pada Allah. Anak tapunang Allah. Get aku gejok kami ngati gejok pada Allah. Biar ya kami ngati kepada ku. Sirah ku kala len kusman. Panwa Allah lewo babu. Hari ada kami ngati ka pane. Aka gejok labu serkah. Antara tahu aku, aku prana ba ke raya ka gejok kami ngati. Hana bobi tak kan? Nah bobi ni mah kami gasi kebalah lautnya. Tu bedah lebih pikiran aku semua. Berarti bobi dame kami kebalah.
menyemenan jena bah tame kame pasti ke balah hampir lemo you bedah le ko cuman mulo de kame garaya bedah dia nyen ko cuman kaya betul Waalaikumsalam. Oh, Nabi aku semua. Get aku. Iban hai dengan nyo. Alhamdulillah. Lancar aku usaha segala macam. Nyentuh ke turun supaya ngeri raya aku gairah aku. Get piu. Nya raya kagak kami musman. Nya aku serkah kau tu kok. Get. Dua berapa baju kauri bedah lekai di. Antai lekai di gekal aku menang ci aku. Tiro aku kumuri. Kan elemen mandang lagi. Gekal kami. Ha demi Usman lekai di nyawa. Putra nami anak tapu piamu. Nak kami baru apa kata Joko. Abdullah. Mantap waktu. Dia lewatnya ibadah bukan malah raya. Putra jangan tinggal. Yang nak tinggal hobi yang kemudian Abdullah baru. Nyampi. Awaknya kali itu dah tu. Dua bodoh anak itu sampai pegah mangin. Jok kedai kumpul Usman. Dia ada mangak. Rupanya menyuruh anak itu lah. Kami dapat hobi mangin balak. Baik tapi ulangnya hobi raya kami kalau mau tak berubah ternyata balak hobi mangin. Mantap pilih jaya hobi mangin balak. Maka keimanan, ketulusan dan keikhlasan itu penting. Kalau tidak semua ibadah itu marduk tertolak. Dan satu iman. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Poin yang kedua tadi. Ada beberapa hal yang disunatkan bagi orang yang berkurban. Ini kita abaikan. Tidak boleh kita abaikan. Yang pertama, wa yusannu li muridiha. Dan disunatkan bagi orang yang punya rencana untuk berkurban. Allah yusila sya'rahu wala alfar. Jangan menghilangkan bulu dan jangan menghilangkan kuku. Gedanya yang rencana untuk kurban. Ubena bula, ubena uka, bekok. Kenapa mujtahid berani mengijtihadkan hukum seperti itu? Jawabannya karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza ra'aitum hilal Zulhijjah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, artinya 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiyya, dan bermaksud oleh salah seorang di antara kamu untuk menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa dhafarihi, maka hendaklah engkau menahan seluruh bulu dan kuku. Baik kok, baik perut, baik leg. Kapan? Mulai daripada 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Hatta yudhiyya, sampai dia menyembelih kurban. Munya uronyo tadi, dia dah siap tadi kau. Munya singa tak ada dia, tak ada singa tak kau. Munya lusa tak ada dia, lusa. Mekro, kau kubina boleh, kau kubina. Kita nyawa tak kurban uronyo. Tapi antri batu pangkas. Batu pangkas kau, oh antri, belum kurban. Kagli mefe, kagli bule, kagli jagung, makro. Jangan dilakukan itu. Sunat kita jaga. Kita pelihara, nanti ada konsekuensinya. Ini yang pertama. Yang kedua, disunatkan bagi orang yang berkurban. Wa yusannu, dan disunatkan ayyadbahaha binafsihi. Disunatkan menyembelih kurban binafsihi, sia kedau. Baik dia jok dia mau melata, dia jok dia mau masjid, dia jok dia mau lapangan, tu dia mau enak pergi. Sunat ia kedau, nganjaronya tadi. Yang kebaikannya ditom tiga. Handa demi puput tonyo ngejerodor. Baik apa turun ke lah. Menyo semayang duha handa demi pelakurannya dia semayang tinggal. Semayang witir handa demi pelaku malamnya dia semayang malam tinggal. Tajud dengan cip. Menyo kurban handa demi sia tonyo kedrodu. Baik sia turun ke lah. Ini kebaikan sudah ada di depan mata. Dan kebaikan itu tidak setiap hari, setahun sekali. Tapi kita serahkan kepada orang lain. Kemudian aja kebaikan. Kan proses lagi kita yang dang sah kedua, sah pertama kosong, ke berlain tamam. Jok kebaikan berlain betul. Jika mata kebaikan hal itu, mengkembangan gitu. Apakah ada hadis
Rasulullah menyembelih sendiri. Kenapa mujtahid berani mengijtihadkan hukum sunat sembelih? Kedua, jawabannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tadhiyatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsi. Rasulullah dia kata ada kurban. Pakai dia review apa? Ya rame-rame dia kurban kirim rumah lapangan, kirim rumah melata masjid. Tu itu ada HP, main game, main chip. Urinang dah le terus pakai cam maju le mundur le. Kalau terus baru ramatimpan di rumah malam ramatimpan, urut ramatimpan. Kita jawab dia kurban. Yang ketiga, wailah dan jika tidak, apa tidak? Kita tidak mampu menyembelih. Apalagi kita urinang, mampu kita beli. Tidak mampu. Fayashaduha, maka menyaksikan akannya kurban, bedah dan saksikan. Kenapa mujtahid berijtihad hukum seperti itu? Apakah ada hadis? Jawabannya ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Rasulullah, li Fatimah, bagi Fatimah, karena tahu. Ibadah ke Rasulullah bagi Fatimah. Qumi, bangun olehmu oleh Fatimah. Bedah Fatimah ila udhiyatiki, kepada kurban engkau hai Fatimah. Fashhadiha, saksikan olehmu akannya kurban. Bedah dan saksikan. Yang siap Rasulullah. Dan yang betul yang kimu. Bedah dan saksikan. Mereka dah timang cross rumah. Bedah dan saksikan. Kamu urinam dan saksikan. Apa kata Rasulullah dalam tempat dilanjutkan dalam hadis tersebut? Fa'innahu, maka sesungguhnya bi awali qatrati min damiyah, pada awal-awal terjadi percikan daripada darahnya kurban, awal tegesi pai pada darah. Yughfaru laki, kata Rasulullah bi Fatimah. Allah mengampunkan bagi engkau wahai Fatimah masalah min dzunubiki, seluruh dosa engkau wahai Fatimah yang telah lalu. Benar dosa kata hai Fatimah, ujung rambut sampai dengan ujung kuku semua gugur. Bedah dan saksikan. Kita nyok ka budaya jok rumah bab yang tak ada dah ngiang hang sia tak. Mudah burung kaya. Tidak boleh itu. Durah dosa kita siskan, seluruh dosa kita gugur, ujung rambut sampai ujung kaki. Nyang kenyan hikmah benar. Hang gebi koh, hang gebi koh ke, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan kita menyembelih kurban. Kepubek kau, supaya dosa ujung rambut sampai ujung kaki gugur semuanya. Awak tak lihat durah dosa takoh ke, yang dapat uke dalam keadaan hanali dosa. Mete yang dapat mete dalam keadaan hanali dosa sudah bersih. Yang hikmah. Baik dapat anggota tubuh dia dalam keadaan dosa. Ini sudah kita tinggalkan ini. Kita anggap kalah itu kan sunnah, itu kan biasa. Bagi kita, bagi Rasulullah itu sunnah. Ini bedah dan tegankan, bedah Fatimah. Ini beberapa hal yang sunnah dilakukan oleh orang yang berkurban. Jangan asal kurban. Maka hari ini lebih kepada grand konsep teori-teori. Jangan membenarkan yang biasa, tapi coba biasakan yang benar kalau ingin berkurban. Poin yang ketiga, di mana beda kurban wajib dengan kurban sunat? Ini perlu dijelaskan. Setiap tahun kita berkurban, tapi kita tidak membedakan mana kurban wajib, mana kurban sunat, dan apa konsekuensinya. Kalau ini tidak dijelaskan kepada masyarakat, masyarakat terus meraba-raba dalam hidupnya, bagaikan berjalan dalam kegelapan. Hidup kota, siap kurban kok, siap kurban tanya, pajuh kok, pajuh tanya. Ini hak kita untuk menjelaskan. Wahia ayat tadhiyah sunnatun muakkadatun. Berkurban itu adalah sunat yang sangat-sangat dikuatkan. Tidak wajib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pandangan mayoritas ulama tadi. Sunat. La tujabu, tidak diwajibkan akan dianya berkurban illa bi'iltizam bin nadari, terkecuali katakanlah dendro bin nadari dengan nadar tahunya wajib. Contoh, ilahi anak agam punyo dan kurban tahu kami wajib.
Menyelaku lampuhnya lengkurugan tabur wajib nyek kalau dia. Kalau sudah masuk dalam kategori kurban wajib, gedra dah hanya terpadu kurang kaya hanya tu. Nyo kepenitian kurban wajib bagi bercampur dengan kurban sunat hanya tu kurang kaya. Kurang kaya tanpa lagi pemilik kurban. Sebagaimana pemilik kurban hanya terpadu kurban wajib, kurang kaya hanya terpadu. Sebagaimana pemilik kurban dia terpadu kurban sunat, kurang kaya hanya terpadu. Yang kurang kaya pun hak sekedar dia kepada menyuruh latihan dia kepada dan dia bawa pantang tu dia pun tahu hak milik tam milik sempurna. Kurang kaya dia pada mentang hanya tahu kan milik tamnya. Kalau sedekah hadiah. Nya kurang teringat menyuruh baju kurban wajib berarti baik baju teringat. Tapi ada satu lagi yang menjadi wajib tapi bukan dengan nazar. Ini yang diabaikan di tengah-tengah masyarakat. Hantingat. Waqad tata'ayyanu zibhuha, terkadang-kadang terkayallah oleh sembelihnya kurban bighairi nadri, bukan dengan nazar. Binatangnya ternyata wajib kasih, tapi kan dengan tahu. Dan juga kurban wajib, nyo yang lupa, nyo yang lupa. Contoh, lau qala, jikalau mengatakan ianya seseorang ba'da syar'isya, setelah membeli seekor kambing, putra ikut li dokumen. Hadhihi udhiyatun, kamengnya kameng kurban. Hadhihi udhiyatun, lumonyo lumo kurban. Atau takhayul pilihan. Ja'altuha udhiyatan, lengkubah lumonyo untuk kurban. Lengkubah kamengnya kurban. Wa in juhila wujubaha, sekalipun dijahilkan akan wajibnya, sekalipun kalian yang pun hana deponnya kaji kurban wajib, fa yata'ayyanu zibhuha, maka terkayallah oleh sembelihnya wajibnya, wa tafarraqah jadi wajib bagi madu. Kudrat hanya penyu, kurang kaya hanya itu. Ini kan jelas. Apakah dalam kalibi atau dalam merah? Dalam makan minum kan jelas ini. Urang kali kan nyo mau kurban, kameng kurban. Pedah jok kena lapangan nasah masjid dan musalla. Pedah dia jampu. Dia jampu jok kepala ladang superlah. Hanya jok kurang kaya putra yang kata baku. Perlahan ramah hukum Allah muton-ton taramah lek tanya. Tapi ke hukum Allahnya kerupuk merah lagi ramah lah pecah. Dalam tapi buat kesalahan. Apakah belum cukup kita melakukan pelanggaran? Jangan membenarkan yang biasa, coba biasakan yang benar. Setiap hukum Allah itu, setiap kebaikan itu, setiap ibadah itu ada teorinya, ada konsepnya, ada konsepnya, ada aturannya, ada kaifiahnya, ada tata caranya. Kan karena kaidah ibadah. Ini yang perlu kita pikirkan kembali. Kalau tidak, terus kurban, mau kurban, kami kurban, dia kejauh kurban lah. Dia lemah di dukuk, sebelum kejauh hebat dukuk kerau, dia hebat dukuk lagi. Kurban wajib, jauh lampul kaya. Di rumah alfat, rumah 2 tingkat 1 miliar, jauh kurban. Coba, jangan membenarkan yang biasa, tapi coba biasakan yang benar. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, itu sudah selesai. Artinya kita sudah dapat membedakan antara kurban sunat dengan kurban wajib. Yang terakhir, apa pesan moral yang disampaikan yang bisa kita ambil dari pelaksanaan kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail? Pesan moral yang pertama, Nabi Ibrahim itu sudah lama tidak punya anak. 86 tahun anak-anak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Ini pesan moral yang pertama. Kita yang sudah berkeluarga, sering-seringlah berdoa, Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh.
baik dia dalam keluarga dalam rumah, ya Allah, Nabi belum benar keputaan lagi ada panah dulu. Keputaan lagi ada jo katau. Keputaan lagi ada budaya hidup hai terima dia. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Yang boleh berdoa. Karena hai kanan. Ini lagi ada katanya orangnya SD kalau tamat, SMP kalau tamat, S2 kata tamat, tahu. Kami je kurang tinggi, masuk mereka, kita atas Al-Quran, kita buka, baca, Alif Lam Mim dibaca, baca, coba baca, hai kau ada juga, baca, Alif Lam Mim dibaca, alama, ulang, alama, ulang sekali lagi, salah apa ya? Ya saya wakaf, alam, betul, oh baju nawar kemping tu, alam cak aku, ya halo itu. Ini generasi yang kita harapkan. Yang menjadi sebuah persoalan dalam pikiran kita. 0 tahun sampai dengan 6 tahun di rumah. Apa pekerjaan orang tua? Alif Lam Mim alamai baca. Ubud mana ya? Gaduh. Turun didik. Udah turun didik lah. Tamat 6 tahun SD. Sudah 12 tahun. Alif Lam Mim masih alamah. Putra pun 2 SD. Gecok Quran berarti ada lotek ke main pula. Putaranya pelajaran agama, jok pula poli juga. Tamat SMP 3 tahun, 15 tahun, Alif Lam Mim alamah. Mungkin program SMP putra pelajarannya pelajaran agama, main bola boleh muda. Bapak anak-anak sempat tamang nak kauli. Tamat SMA hadon tu 15 tamat 18 tahun, Alif Lam Mim alamah. Kepuanu anu bangsa Aceh. Kepuanu anu bumau Sultan Iskandar Muda. Kepuanu anu bumau Malikus Saleh. Kepuanu anu bumau yang sedang digalakkan syariat Islam. Alif Lam Mim 18 tahun alamah. Nyan modal akan dikembalikan Aceh sebagaimana jayanya masa Sultan Iskandar Muda. Yang profes dengan UI matau Banda Aceh menua yang ada putra ke Medan. Timah kami handro. Menyanyikan potensi generasi. Berdoalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada keturunan yang saleh. Ini yang dicakap. Ini pesan moral yang pertama. Pesan moral yang kedua. Di saat Nabi Ibrahim menceritakan kepada Ismail tentang inni ara fil manam anni adbahuka, aku menyembelihmu. Langsung Nabi Ibrahim lanjutkan, fandur madza tara. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu nak. Artinya apa? Seorang ayah itu tidak otoriter. Hati-hati. Seorang ayah itu tidak diktator. Fandur, maka pikirkanlah. Mada tara. Bagaimana pandanganmu nak? Artinya apa? Nilai-nilai musyawarah itu harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah keluarga. Gedanya orang isi musyawarah dengan anu, baik kapu, baik tegak. Gedanya langkau musyawarah dengan rumah. Baik mekai rumah, mata kapapeng rumah, kapapeng untung jiji hendak bulu kapapeng. Gedanya rumah musyawarah dengan langkau. Baik periksa langkau rupanya kredit keperwai, kredit gorden, kredit jepara, ujung 50 juta. Gedung makan handong dong kredit itu deh. Musyawarah dengan anu musyawarah. Nilai-nilai musyawarah tidak hidup dalam sebuah keluarga. Tunggulah ketegangan, akan terjadi kehancuran. Harapan kita mau ada rahmah, keluarga yang harmonis, keluarga bahagia, hanya tinggal kenangan. Yang sayang kan bedanya, bebe dong teh, antai dangah waktu kan madroi makok pernyo, ya kamu boleh. Antai dangah waktu kan yahdoi yahdot, ma kamu boleh. Separuh dunia bagi mereka telah hancur. Kebahagiaan telah sirna. Ketenangan telah sirna. Bagaimana nasib mereka ke depan? Dan pun telah telah menumpah urinam tadi lain. Menaji urinam menumpah itu lain. Tenang. Ada masa depan. Maka nilai-nilai musyawarah ini coba kita hidupkan kembali dalam sebuah keluarga. Kalau ini gagal, maka gagallah dalam mengayomi sebuah keluarga. Ini pesan moral yang kedua. Coba lihat Nabi Ibrahim, tidak otoriter.
tidak kaku, tidak tegang, tidak diktator, melakukan musyawarah, ada tolak tarik dengan anaknya. Pesan yang ketiga, di saat Nabi Ibrahim menawarkan konsep seperti itu, dijawab oleh Ismail, ya abadi, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan ayah akan mendapatimu sebagai orang yang sabar. Artinya apa? Seorang anak itu taat, tunduk dan patuh kepada orang tua, tidak melawan, tidak membentak orang tua. Oh, katanya yang muda-muda, nyan mati, nyan ayah, bakma kata bi, ayah yang lagi, rayu katanya orangnya. Jangan coba-coba. Mesti anak katanya ada berana, kang berumpah, kang yuti ada Allah. Itu ada dia. Putra ada beragama, lau yuti. Mesti undang nanti. Anak bukuh tak kuda bentar ayo keluar. Menyonik tanya orangnya. Tapi Ismail karena tadi sebagai anak yang saleh, dia taat, tunduk dan patuh kepada orang tua. Ingat, nah, surga kita anak di bawah telapak kaki orang tua. Dung manem dia, dung kaya dia, dung hebat jabatan. Menyegakkan doa lewisi, no, lombang doa kakak, baik kerja kekeluk, baik kerma kekeluk, baik kurma no, dan baik kurma no, sampai lu kelengkap. Nyentuk kaya alfa kai, tak wet saja, kurma ada juga. Baca perumah 1 juta, tak perumah 1 juta, anak puluh sama tahun lepas, tak pudek pakai, tunggu. Tak wet, rumah ada yang wow, ujung pun mata-mata ke perumah ini ke dalam kurung dah baca. Menyokong gom doa. Hana hebat jabatan, hana hebat kekayaan, hana hebat ilmu. Kalau kita celaka dengan orang tua, durhaka dengan orang tua, tidak hebat, hati-hati. Dia tak pegang, bila kelas dengan mak ngayah, ngangkap tak pegang, dengan mak tak pegang, ngayah tak pegang. Hati-hati. Nyan mak, nyan ya. Mengabdi kepadanya, taat kepadanya. Baik orang kaya katanya, dia urusi kamu gunung-gunung jantung, nyo kakaya agak. Ibadah mak, hai nyo kakaya ni, katanya pakai pegang rumah, lekuk rumah, pegang rumah kami. Hai duduk baru ni, lalu batu perimpet ni, idbi dia nak, idbi rumah higrani. Pasti punya kakaya ni yang ditanya urusi, pihak-pihak rangka lekuk rumah, lalu lekuk kami ni. Tapi punya kaya urusi, anak lagi raja. Hatu kursi jepara, hati ulangnya itu. Icok mata nak, icok handai nak, icok handai nak. Begitu giliran ni kaya, katanya siap-siap. Menyangkan lekuk rumah, lalu lekuk kami, ke dia bapak dia Tuhan itu dulu. Keren dulu siuro, apa mau dulu luar baik luar itu, siap-siap. Itu celaka, jangan coba-coba itu celaka. Ma katanya berjihiyah katanya, nak dia duduk katanya bapak dia Tuhan. Han tengok dok malam dah ayo punya itu malam bunga dikit. Hai berfikir katanya, gicok ni nyo tak duduk bapak dia Tuhan nak. Hana giliran uruci dia duduk anak bapak Tuhan. Tapi orang yang giliran anak ibu duduk mahnya ya bapak dia Tuhan. Iki bermoraya untuk celaka, hati-hati. Nyak Quran tu, tapi hancur menyedari dia bodoh. Jangan coba-coba. Ini pesan yang ketiga. Pesan moral yang keempat. Nabi Ibrahim demi agama anak rela dia korbankan. Demi agama. Demi agama anak dia si anak dia. Demi agama. Ditanya kembali, demi anu agama tak korbankan. Demi anu darah mati BR, BR antong BK, tak biarkan isu dibuli, tak biarkan dirayung leangam walaupun puji. Katanya kepul biarkan ini darah di melaka daripada mati BR di rumah. Umum betul nak kalian. Daripada mati BR antong BK, demi anu agama kita korbankan. Awas, hati-hati. Katanya ulama tanya, hanya kali dah ikut tes kah? Nyo tahap kedua. Tahap pertama aman, tahap kedua tadi dilakai 80 juta. Hanu demi kah 100 juta tu. Pada dilakai ni 100 demi kah 150 juta.
demi agama kita korbankan. Artinya apa? Ar-rasyid wal murtasyid finnar. Orang yang sogok, orang yang menerima sogok bukan dosa disebut finnar, langsung kena dia mereka. Tak cacah agama demi tak korbankan agama demi demi masa depan mereka. Kita hancurkan agama. Awas, hati-hati. Baiklah bertanya ulang yang pancu agama demi Nabi Ibrahim demi agama anak dikorbankan. Kita demi anak agama kita korbankan. Hati-hati. Yang kelima, kita diperintahkan oleh Allah berkorban untuk orang lain, bukan untuk mengorbankan orang lain. Bukan yang kuat mengorbankan yang lemah, bukan yang pandai mengorbankan yang bodoh, bukan yang kaya mengorbankan yang miskin, bukan pemimpin mengorbankan rakyat. Bukan. Kita diperintahkan berkorban untuk orang lain, bukan untuk mengorbankan orang lain. Hati-hati. Dan yang disuruh korban itu bukan manusia. Allah diselamatkan Ismail dengan daun kibah. Apa artinya? Yang disuruh sembelih itu binatang. Selamatkan nyawa manusia, selamatkan hidup dan kehidupan mereka. Satu nyawa manusia yang kita bunuh, bagaikan kita telah membunuh seluruh nyawa manusia. Hati-hati membunuh manusia. Allah ingin mengangkat harkat martabat manusia. Tuhannya Ibrahim, yakni Allah juga Tuhannya kita. Bukanlah Tuhan yang haus kepada darah manusia, bukan. Justru Tuhan yang menyelamatkan nyawa manusia, yang mengangkat harkat martabat manusia. Jangan coba-coba membunuh manusia. Satu saja kita bunuh berarti kita telah membunuh seluruh nyawa manusia. Hati-hati. Yang disuruh korban itu binatang. Binatang yang ketiga. Binatangnya nasifut, arogan. Tidak mau kalah, ingin menang sendiri, sikat kiri, sikat kanan. Baik lalu kiri hanya, tidak ada aturan. Itu binatang. Maka di saat kita sembelih kurban, mudah-mudahan sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita juga ikut kita sembelih. Mampu meneman manusia nasib binatang ada. Bagi mereka diberikan mata, la yusiruna biha, mereka tidak mau melihat. Bagi mereka diberikan telinga, la yasma'una biha, mereka tidak mau mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Titon tiga tak berkata sifat binatang pada tubuh, mudah-mudahan kita nyojek pura. Titon tiga. Yang terakhir, pesan moral yang terakhir. Di saat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, iblis datang bertubi-tubi. Lewat Siti Hajar, lewat Ismail, lewat Ibrahim, supaya proses penyembelihan itu gagal. Nabi Ibrahim tegas. Awak teh iblis kaji betul-betul lecuan batai kran nerok. Artinya apa? Melawan syaitan itu harus tegas. Melawan iblis itu harus tegas. Melawan kemaksiatan itu harus tegas. Melawan kemungkaran itu harus tegas. Menyembelih yang keladinya. Duknak ke pelaksanaan syariah Islam, perang ke jalan mana tegas? Harus tegas. Manjino mantengna jen, nyat diatik mesti perlu jen berjalan. Nyan jen agam kabaro kairah anda, dinarai jen ini namanya. Hampir tanya waro. Mantau jen ini, ani inang yang pakai itu jen, baca jen, nyau rusuk jen, yang main jen agam. Putra program satu. Nyat tanya mana? Putra program J kita sebut JJS. Putra jalan sore. Punya malam program nacik JJM, jalan malam. Yang satu J Nagam, Ijak Muroraya, Parmoh J Nina. Ijak Muroraya, Tetro J Nagam, Parmoh J Nina. Yang cukup aneh, mai tina berdebit. Oh kata lagi John, tapi apa? Dah minta bordir dia. Lampunya gede biar main. Nyan cukup muda. Tapi yo sahabat dah minta bordir lampunya. Nyan tak ubah ani nang tanya bak kameng lalu agak. Di kameng lalu nyan nanti kalian anak boy bordir tanya. Nyan kan bak mentang ira. Kon mentang ira, boh ira. Nyan rumah lagi nyan anu J, mama J, yang rohnya
jadi. Yang aneh nan katanya agam, kitanya pilih kau di nang akai, betul kau. Pantakalap kau siro nakan roh rumah banyak jatuh kena terang cita kita betanya. Oh kata lah bejo, tapi yo siapa? Lo nak kita rokok si balik, tapi yo nak. Tapi yo peluang kami nak Medina. Lahir dia betul lagi lahir pula lagi jumpung kita uji. Bedah ya tapi apa hukumnya? Dosa. Yang kedua benar kan yaji. Yang kauri kebiri kauri baru yang 4 kauri. Yang baru mau jennya kerja. Mai jen, ya jen, anu jen, dinto baru dinto jen. Baik pembinaan lama. Baik panco generasi. Baik lahir dan baju lagi lahir bulan kumpul musim jur tak jua Allah Taala. Gumpa berkah mendapinya cerak menjadinya. Pondasi bangunan tusuk keluar, perlah batu. Piau pembinaan ilmu. Allah hana segan-segan di buku kita bila mana piau tak caca hukum Allah, tanya hukum Allah, ikut pulang caca. Ini pula pada. Ditanya hukum Allah tak caca, aturan Allah tak caca, Allah caca katanya. Baik kamu kandeng dengan Allah, baik kamu apa-apa dengan Allah, yang kelawan katanya. Takarrub mendekatkan diri pada Allah, beribadah pada Allah. Hadirin silang jamaah sekalian Allah yang dirahmati Allah. Urangnya uragot. Bulannya bulan got. Udahnya siapa nak kubur, bina dosa kubur, nyan dosa dengan Allah. Dosa sesama manusia urangnya dia lagi maaf. Bedah katanya urangnya jom jarau ruci lagi maaf. Murid lagi maaf. Bakurat katanya rakyat lagi maaf pak pemimpin. Katanya nyai nang ni lagi maaf balako. Karena katanya inang surga dua telapak kaki suami. Yang kerja kenam nyanyi kumau muka yang kerja surga. Ngelemui kedua nyanyi inang surga. Lekai mah balako. Mati pancara lekai mah balako. Kamu datang mah balako wate urodika. Muno ceramah. Munyo nekalan. Hana anu sampai. Hana cuco sampai. Hana cat sampai. Nekun bang nepung dosa. Walaupun umur apa, kata pun berluang boleh. Tak kerja apa, minimal boleh dibawa tu. Hai penyona ni bertumpu dengan hal, tumpu dengan rumah dosa tu. Menang citanya agam, berselera orangnya. Kun kurina, tu dek, tak rumah dosa tu. Walaupun adik tinggal ibu ke sini tu. Pak, kalau timpan dengan orangnya, ni kap timpan adik tinggal. Tapi adik di KBU, lagi mah. Jadi dosa dengan Allah tuntas dengan korban, dosa dengan manusia saling memaafkan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diampuni seluruh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.